Terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Renaldus Dharma, NIM 20238140037, Kelas A, Tugas Manajemen Industri Pangan, Prodi Teknologi Rekayasa Pangan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan berkaitan dengan materi tentang manajemen produksi. Yang pertama, pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa dari bahan-bahan atau sumber-sumber faktor produksi dengan tujuan untuk dijual lagi. Ada beberapa proses produksi menurut pembagian yang macam-macam digolongkan menjadi 4 golongan. Yang pertama, sifat produk. Yang kedua, tipe proses produksi atau jangka waktu produksi. Yang ketiga, berdasarkan manfaat yang diciptakan. Yang keempat, teknik atau sifat proses produksi. Yang pertama, sifat produksi. Hal ini biasanya dibedakan apakah produk yang akan diproduksikan mencerminkan sifat khusus dan konsumsi pembeli. Apakah produk yang akan diproduksi merupakan produk standar yang didasarkan pada keputusan perusahaan. Yang ke A, produk spesifik. Pembeli menginginkan adanya spesifikasi tertentu dari suatu produk. Yang ke B, produk standar. Produk standar menjadi keputusan perusahaan akan mengakibatkan proses produksi yang dipakai akan berbeda dengan proses produksi untuk produk pesanan, karena perusahaan yang membuat produk standar berarti perusahaan tersebut membuat produk yang ukurannya standar dan jumlahnya sangat banyak karena bertujuan untuk dikirimkan kepada pembeli atau penyalur. Yang kedua, tipe proses produksi atau jangka waktu produksi. Tipe proses produksi terus-menerus atau continuous process biasanya terjadi pada industri yang hanya mempunyai satu shift operasi, maupun kegiatan tersebut tidak berhenti dalam jangka waktu yang lama, serta barang yang dihasilkan hampir mempunyai bentuk hampir sama. Yang ke B, tipe proses produksi terputus-putus. Tipe ini digunakan pada perusahaan-perusahaan yang diproduksi berdasarkan pesanan dari konsumen. Yang ketiga, manfaat yang diciptakan. Baik, di sini ada 5 manfaat yang diciptakan. Yang pertama, manfaat dasar atau primary utility. Yang kedua, manfaat bentuk atau form utility. Yang ketiga, manfaat waktu atau time utility. Yang keempat, manfaat tempat atau place utility. Dan yang terakhir, manfaat milik atau ownership utility. Yang berikut, teknik proses produksi dibagi beberapa macam, yakni yang pertama, proses ekstraktif, yaitu proses yang dijalankan dengan mengambil langsung dari sumber alam yang telah tersedia. Yang kedua, proses analitis, proses untuk menguraikan atau memisahkan dari satu jenis aslinya. Yang ketiga, proses fabrikasi. Proses fabrikasi atau pengubahan merupakan proses mengubah barang mentah menjadi barang yang siap pakai. Yang keempat, proses sintetis.
Proses ini mengkombinasikan beberapa bahan kimia, obat-obatan, gelas, kaca, dan sebagainya. Yang terakhir, proses assembling berarti merangkaikan beberapa produk jadi atau setengah jadi menjadi produk baru atau barang baru tanpa merubah bentuk fisik susunan kimiawinya. Yang berikut, kegiatan produksi. Pada fungsi produksi di sini, seorang manajer produksi akan menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan dan harus diatasinya. Masalah-masalah dibagi menjadi 5. Yang pertama, perencanaan produksi. Yang kedua, peranan fasilitas fisik produksi. Yang ketiga, pengendalian produksi. Yang keempat, pengendalian persediaan dan kualitas produksi. Dan yang terakhir, pemeliharaan peralatan. Yang pertama, perencanaan perusahaan. Perencanaan produksi adalah suatu proses kegiatan penelitian dan pengembangan produk baru maupun produk lama yang nanti akan dan telah diproduksi perusahaan. Yang berikut, perencanaan fasilitas fisik produk, yaitu suatu proses integrasi di mana semua aspek produktivitas harus dipertimbangkan dengan masak. Adapun beberapa aspek yang perencanaan fasilitas fisik perusahaan. Yang pertama, pembentukan lokasi perusahaan, pembangunan, perencanaan tata letak fasilitas produk, dan perencanaan lingkungan kerja. Yang berikut, pengendalian produksi. Berbagai kegiatan dan metode yang digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengelola, mengatur, atau mengkoordinir dan mengarahkan proses produksi atau peralatan bahan baku, mesin, dan tenaga kerja ke dalam suatu arus aliran yang memberikan hasil dengan jumlah biaya yang minimum mungkin dan waktu yang secepat mungkin. Yang berikut, pengendalian persediaan dan kualitas. Dengan adanya pengendalian bahan baku, perusahaan akan berusaha untuk menyediakan bahan baku yang diperlakukan dalam proses produksi sedemikian rupa agar berjalan dengan lancar tanpa terjadi kekurangan atau kelebihan persediaan. Adanya suatu cara untuk menentukan beberapa jumlah bahan baku yang perlu disediakan perusahaan dengan biaya paling minimum atau dalam arti menguntungkan perusahaan. Yang berikut, pengendalian biaya dan pemeliharaan. Pengendalian biaya produksi dilakukan untuk mengetahui beberapa besarnya volume penjualan yang menghasilkan keuntungan, kerugian, atau hanya cukup untuk menutup biaya total yang telah dikeluarkan perusahaan. Baik, sekian saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.